kita yakini begitu adanya. Ya. Kemudian beliau masuk mengatakan, "Tsumma ya'taqiduna anna Allah Ta'ala 'alimun bi'ilmin wahidin qadimin azaliyyin yata'allaqu bi jami'il makhluqat, fala yakhruju makhluqun 'an 'ilmihi, li'annahu law lam yakun mawsufan bil 'ilmi lakana mawsufan bi dhiddihi wa huwal jahlu." Kemudian apa lagi yang diyakini oleh para ahlul haq? Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bi'ilmin, dengan sifat ilmu, wahidin qadimin azaliyin, dengan sifat ilmu yang satu, yang qadim dan azali sifat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa rahasianya beliau katakan bahwa sifat Allah, sifat ilmu, Allah mengetahui dengan sifat ilmu yang satu? Begini, yang Allah ketahui banyak tidak? Banyak. Macam-macam Allah tahu, macam-macam Allah tahu. Berarti ilmu Tuhan juga macam-macam? Enggak, ilmu Allah tetap satu, sifatnya satu. Janganlah kita meyakini bahwa seandainya Allah mengetahui banyak, berarti sifatnya juga banyak, sifat ilmunya banyak. Enggak. Dengan satu sifat ilmu Allah, Allah mengetahui segalanya yang banyak tidak terhitung itu. Ya, begitu. Itu pemahaman yang harus kita pahami. Disebut dengan bi'ilmin wahidin, dengan sifat ilmu yang satu. Ya, jangan kita pikir bahwa Allah mengetahui saya, Allah mengetahui bapak-bapak juga. Bapak ada berapa orang? 1 juta orang. Berarti ilmu Allah ada 1 juta juga. Kenapa? Supaya tahu semuanya. Enggak, Allah mengetahui semuanya dengan sifat ilmunya yang satu itu. Nah, qadimun azali, sifat ilmu itu qadimun bersama dengan zat Allah, dan azaliyun bersama dengan zat Allah. Yata'allaq bi jami'il makhluqat, dan ilmu Allah itu berhubungan dengan semua makhluknya. Tidak ada makhluk pun yang keluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau Allah tidak mengetahui makhluknya, berarti Allah bersifat dengan sebaliknya. Allah tidak tahu, dan itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Wadzalika naqdun warabbu azza wa jalla wadzalika naqsun warabbu azza wa jalla mausufun bi sifatil kamal la bi sifatin naqs. Karena sesungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna, bukan dengan sifat yang naqis, sifat yang kekurangan ataupun aib, nauzubillah. Qala Allah azza wa jalla wallahu bi kulli syai'in alim, wa qala ta'ala anzalahu bi ilmihi. Allah berfirman, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, anzalahu bi'ilmihi, dan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Sampai titik ini, apa yang mesti kita pahami dari sini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Bahwa ahlul haq meyakini adanya sifat Allah. Sifat Allah yang kita yakini, Bapak Ibu sekalian, itu dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Apa saja yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, kita yakin itu sifat Allah. Orang Mu'tazilah, ketika Allah mengatakan bahwa wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu, ya, mereka enggak mengatakan bahwa ilmun itu sifat Allah. Nah, ini dia menjadi permasalahannya. Ya, sedangkan ahlu sunnah, ahlul haq meyakini bahwa ada sifat Allah, apa saja Allah sifatkan dalam Al-Quran, maka itu kita yakini sebagaimana adanya. Baik, sekarang kita lihat. Ini kan abad berapa ini di karang kitab ini? Abad keempat, abad kelima. Awal abad kelima di karang kitab ini. Ada enggak Ustadz di dalam kitab ini disebutkan sifat ini, nanti akan ada sifat kudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama' basar. Ada enggak disebutkan sifat itu 20 dalam kitab ini? Enggak ada. Sifat yang 20 itu disebutkan dalam kitab ini? Enggak ada. Lalu kenapa juga ada kita sekarang kita mengetahui adanya sifat 20? Nah, ini ilmu ya. Ini ilmu, kita bicara masalah ilmu ini. Ya. Dalam kitab abad ini enggak. Tapi kemudian kok ada sekarang kita dengar kitab kita ilmu tauhid sifat 20, kenapa? Nah, ini kita jelaskan. Ya, dengarkan baik-baik.
Sifat 20 itu kalau kita baca itu ada pada abad ke-8. Ketika Imam Sanusi ya, beliau membuat ya, berijtihad membuat klasifikasi sifat untuk mudah dipahami dan dipelajari oleh anak-anak dan juga oleh orang setelah itu. Sedangkan al-mutaqaddimin, ulama-ulama ahlul haq di awal mereka enggak sampai mengklasifikasikan seperti itu. Tapi Imam Sanusi kemudian di abad ke-8 beliau mengklasifikasikan ya, sifat itu dilihat kepada, kalau di awal dibagi sifat zat dan sifat fi'il, begitu saja ya. Sederhana adanya. Ketika kemudian mutaakhirin mereka mengklasifikasikan. Ada sifat wujudiyah kemudian, ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Itu apaan Ustaz? Itu istilah dalam ilmu tauhid, klasifikasi yang muncul oleh ijtihad para ulama setelah itu untuk membeda-bedakan pemahaman kita tentang sifat Allah. Itu istilahi, itu istilah dipakai. Ya, ibaratkan obat, dulu enggak ada obat ini kok sekarang sudah ada. Itu sebenarnya daun itu dari dulu ada, tapi sekarang diramu dengan ini buat judul lain. Itu aja. Ya, sedangkan sifat Allah dari sejak dulu ada, diyakini. Ini semua sifat ma'ani yang kita sebutkan dalam kitab ini. Nah, ini yang pertama kita pahami, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca pada abad yang sama juga, abad keempat, saya bawakan ini kitab I'tiqad ala Madhabis Salaf, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan daripada Imam Al-Baihaqi, ya, ahlul hadis beliau. Beliau meninggal tahun 458 Hijriah ya. Kita dapatkan beliau mengklasifikasikan sifat seperti apa. Nah, ini lihat, beda ulama ini, ulama ahlul hadis. Beliau mengklasifikasikan bahwa sifat fi'il, sifat Allah itu ada, beliau klasifikasikan kepada sifat zat, kemudian juga beliau klasifikasikan dengan sifat fi'il. Sama. Dalam kitab ini, Al-I'tiqad ini, beliau klasifikasikan sifat zat dan sifat fi'il. Nah, sifat zat dibagi dua, kata beliau. Pertama sifat aqli, kedua sifat sam'i. Nah, lihat, itu istilah daripada beliau. Abu Ishaq enggak seperti itu. Beliau sudah seperti ini. Klasifikasi lebih rumit lagi. Ya. Kemudian kita lihat, sifat zat itu apa? Sifat zat itu ada dua, kata beliau. Ada sifat akli dan ada sifat sam'i. Sifat akli itu apa? Seperti sifat al-wujud, al-jalil, al-mutakabbir, ya. Itu termasuk daripada sifat zat. Kemudian sifat sam'i itu apa? Ya. Sifat sam'i itu adalah sifat yang makana tariqu itsbatil kitab wa sunnah faqat. Yaitu sifat yang cara untuk mengisbatkannya itu dengan kitab dan dengan sunnah. Seperti apa? Al-wajhu wal yadu wal ainu hiya sifatun qa'imah bidzatihi. Itu adalah dikatakan dengan sifat sam'i. Nah, jadi di sini beliau mengklasifikasikan sifat zat itu ada yang akli dan ada sam'i. Akli itu apa? Akli itu secara akal bisa diketahui, dalam Al-Qur'an juga ada. Sedangkan sifat yang sam'i ada dalam Al-Quran, secara akal tidak bisa mengetahuinya. Itu seperti ainun, yadun, wajhun, dan yang lain-lainnya. Ini beliau klasifikasikan seperti itu. Kemudian ada lagi sifat yang kata beliau sifat fi'il. Sifat fi'il itu apa? Itu adalah seperti tasmiyat mustaqah min af'al. Seperti apa sifat tersebut? Seperti al-khaliq, war-razik, muhyi wa mumin. Allah menciptakan, memberikan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Nah, ini merupakan sifat klasifikasi sampai kepada abad ke-4 dan ke-5. Dari dua mazhab, dari dua ahlul haq kita baca. Kemudian saya bawa ada lagi sifat kitab Asma wa Sifat, sama juga karangan daripada Imam Al-Baihaqi, tapi ini lebih besar lagi karangan beliau dalam masalah akidah ala tariqah daripada ahlul hadis. Nah, dan beliau juga adalah merupakan salah seorang
pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa beliau sebutkan? Yang harus kita ketahui tentang zat apa? Tentang sifat Allah. Dalam masalah sifat fi'il beliau bilang begini. Sifatu fi'lihi wahya mastahaqqahu fima la yazal dunal azal. Fala yajuzu wasfuhu illa bima dalla alaihi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ajma'a alaihi salaf hadhil ummah. Thumma minhu maqtaranat bihi dilalatul aql kal hayah wal qudrah wal ilmu wal iradah was sama wal basar wal kalam. Beliau sampaikan bahawa sifat-sifat fi'il Allah itu semuanya adalah sifat-sifat yang diambil daripada kitab dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' daripada salaf umat terdahulu. Dan ada juga sifat-sifat yang diketahui oleh akal. Apa itu? Kal hayah, qudrah, ilmun, iradah, sama, basar dan kalam. Wa nahwa dzalika min sifat dzatihi. Begitu juga sifat zatnya. Kal khalq, wal razq, wal ihya, wal imatah, wal afu, wal uqubah. Wa nahwu dzalika min sifati fi'lihi. Wa minhu ma tariqu isbati wa wurudu khabaru sadiq bihi faqad kal wajhi wal yadain wal ain fi sifati dhatihi wa kal istiwa alal arshi wal ityan wal maji wan nuzul wa nahwa dhalika min sifati fi'lihi. Di sini beliau jelaskan bahawa sifat seperti istiwa alal arsh wal ityan wal maji wan nuzul itu semua daripada sifat fi'il. Itu semua dari sifat fi'il yang biasanya diperdebatkan, sering kita dengar-dengar, seperti istiwa, aliyat, wal wajhu. Imam Al-Baihaqi, beliau sebutkan itu masuk dalam sifat fi'il daripada sifat fi'il Allah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka enggak meyakini adanya sifat-sifat itu, nih Imam Al-Baihaqi, daripada pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sebutkan itu masuk dalam sifat fi'il. Masuk dalam sifat fi'il. Dikategorikan dalam sifat fi'il. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa nih mereka enggak mengatakan itu sifat, siapa bilang? Itu masuk dalam sifat. Itu sifat fi'il. Dikategorikan sifat fi'il. Dalam dua kitab beliau sebutkan dengan nada yang sama. Sifat juga itu. Kalau ada yang mengatakan mereka enggak mengatakan itu sifat. Sifat itu. Sifat fi'il. Baik. Lalu Ustaz kembali kepada sifat 20 yang dikatakan itu. Sifat 20 itu adalah sifat zat Allah saja yang disebutkan itu sifat zat. Enggak dimasukkan sifat fi'il dalam sifat 20. Wujud, qidam, baqa yang dihafal oleh anak-anak itu sampai kemudian mutakallim itu semua sifat zat. Lalu Ustaz, kenapa sifat zat aja? Kenapa enggak disebutkan juga sifat fi'il? Bapak Ibu sekalian, sifat zat Allah, berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Kita enggak tahu semuanya. Allah Maha sempurna, sifatnya juga mesti banyak. Mesti juga tidak ada batasnya. Kalau seseorang punya batasan daripada kesempurnaannya, itu berarti makhluk. Tapi kalau Allah enggak ada batas kesempurnaannya, dan sifat Allah itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Lalu berapa sempurnanya Allah? Enggak bisa bilang berapa. Lalu kenapa juga 20? 20 yang ada dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang kita tahu. Persis seperti kita mengetahui Nabi itu 25 dan Rasul. Kok Nabi 25 dan Rasul? Yang ada dalam ayat, dalam Al-Quran. Jumlah Nabi aslinya berapa? Wallahu a'lam. Begitu juga dengan sifat zat Allah. Sifat zat Allah kenapa 20? Itu yang bisa kita ketahui melalui ayat dan hadis. Sifat zat. Sifat zat aja ini. Nggak bisa fi'il. Ya, sifat zat aja. Ya. Enggak bicara sifat fi'il. Kalau bicara sifat fi'il, berapa jumlah sifat fi'il Allah, Ustaz? Allahu Akbar. Adakah terbatas fi'il dan tindakan Allah? Enggak terbatas. Itu juga tidak terbatas sifatnya. Yang diberikan contoh oleh para ulama itu apa? Itu yang ada dalam ayat dan dalam hadis saja. Itu yang diklasifikasikan oleh para ulama. Kemudian, kenapa sifat 20 Ustaz itu semua sifat zat saja? Nah, enggak ada disebutkan sifat fi'il.
ketika enggak diajarkan sifat fi'il, itu untuk pembelajaran awal bagi anak-anak. Ketika disebutkan sifat zat, apakah enggak dinafikan sifat fi'il? Sifat fi'il diyakini juga. Cuma bedanya apa? Sifat zat, kalau kita salah meyakini, kita bisa jadi kafir. Tapi kalau sifat fi'il, kita enggak jadi kafir kalau kita bolak-balik. Contoh, sifat zat kalau ada yang menghafal misalkan nih, dari awal sampai 20 misalkan. Kebalikan pada sifat ini, Allahu alimun, baliknya apa? Jahil. Kemudian Allahu qadirun, kebalikannya adalah lemah. Dari awal sampai 20 coba balik, semuanya mustahil pada Allah. Tapi sifat fi'il Allah, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, ya. Itu coba balik, memberi rizki. Kebalikannya apa? Menahan rizki. Boleh tidak? Boleh. Kemudian Allah menghidupkan, kebalikannya apa? Mematikan. Boleh tidak? Enggak masalah. Kalau masalah meyakini sifat fi'il, bolak-balik enggak akan jadi kafir. Betul adanya. Tapi sifat zat, kalau anda salah paham, meyakini kebalikannya jadi kafir. Itu makanya selalu yang ditekankan. Supaya kamu tidak salah memahami zat Tuhan, zat Allah. Jangan kafir engkau. Bukan berarti enggak diajarkan yang fi'il, berarti menafikan yang fi'il. Enggak. Dan masalah sifat fi'il enggak ada banyak masalah di sana. Enggak ada banyak orang salah paham. Tapi masalah sifat zat Allah, banyak yang salah paham. Misalkan begini. Orang filosof zaman dulu, mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui masalah yang besar-besar. Yang kecil-kecil enggak Allah ketahui. Nah, ini kan bertentangan dengan masalah sifat ilmu Allah. Dibahas oleh para ulama sifat ilmu Allah. Bahwa dengan sifat Allah yang satu, Allah mengetahui semuanya yang kecil dan yang besar di sini. Jadi, sekali lagi, kenapa sifat 20 Ustaz? Karena itu adalah sifat zat Allah. Sifat zat Allah, kalau salah diyakini, kebalikan diyakini, kita bisa jadi kafir. Bisa kita salah memahami akan kesempurnaan Allah. Kalau ada orang meyakini kebalikan sifat itu mustahil pada Allah. Tapi kalau sifat fi'il, jumlahnya banyak, tidak terhitung, dan kalaupun kemudian kita bolak-balik meyakininya, tidak masalah. Ya. Kita meyakini bahwa Allah Maha kita meyakini bahwa Allah Maha yang meninggikan. Itu sifat fi'il berarti tindakan meninggikan. Kebalikannya yang merendahkan. Allah yang memuliakan. Betul enggak Allah punya sifat memuliakan? Betul. Allah menghinakan. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah itu. Buat lagi yang lain macam-macam. Boleh. Ini boleh, itu boleh. Selama itu tindakan fi'il. Tapi kalau sifat zat, hati-hati. Makanya di kolom oleh para ulama, ni hati-hati ya. Yang 20 macam ini jangan salah engkau yakini. Tapi bukan berarti menafikan yang lain. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa atau berpikir bahwa nyan 20 sebagai gafa yang lain hana karena nyo yang masalah. Tanya ulama ge pegah haba yang masalah ngata nyo yang hana masalah hana boleh dah pegah. Beta cuy-cuy. Jangan kita congkel-congkel. Ini enggak ada masalah, ini masalah ini enggak apa-apa ini. Maka itu yang dibicarakan oleh para ulama. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan itu ijtihad para ulama kita untuk memperbaiki pemahaman akidah kita kalau ada terjadi masalah dalam pemahaman orang di setiap masa, setiap waktu. Demikian insyaAllah. Selanjutnya besok subuh kita lanjutkan pada dialog dan tanya jawab biiznillah ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.